إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya yang selalu harus mendawamkan, membiasakan membaca salawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabtu siang kalau sore jam 2 jam 3 Ustaz Putra telepon saya. Ustaz, besok ada kajian ahad subuh. Bingung judulnya apa ini? Ya sudahlah. Karena memang di masa-masa sekarang ini sudah dekat dengan masa-masa politik ya Pak ya. Lagi hangat-hangatnya, nanti panas ya nanti. Kemudian kita juga kadang dalam berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dalam sebuah organisasi, baik organisasi sosial ataupun organisasi komersial. Kadang kita ada selip ngomong, kadang kita beda pendapat, kadang kita tidak suka, kadang kita benci sama seseorang. Artinya itu semua memang sebenarnya wajar-wajar saja sebagai manusia. Tapi dengan seperti itu kita juga harus mengimbangi dengan pengetahuan bahwa dengan adanya peristiwa ataupun keadaan kita dengan sesama manusia atau disebutnya hablum minan nas, kepada Allah hablum minallah, itu ya biasa. Kadang sama tetangga ribut, sama saudara ribut, sama teman ribut, ya ributnya macam-macam, beda pendapat, selisih. Itu wajar-wajar saja. Tetapi kita harus imbangi dengan pengetahuan bahwa semua itu harus diakhiri. Nggak bisa berlarut-larut sampai. Kenapa? Karena sesuai judul pagi ini yaitu cambuk hati bagi orang yang enggan bersilaturahim atau rohmi. Rohim. Jadi nanti kita bahas pakai silaturahim atau silaturahmi. Yaitu yang melatar belakangi judul pagi hari ini semua manusia, semua dari kita ini pasti punya selisih sama orang. Jadi semua itu harus diakhiri. Kenapa? Silaturahmi itu wajib nggak Pak? Wajib. Makanya ya kadang di hadis itu kan ada jangan sampai kita lebih 3 hari diam sama teman, saudara dan sebagainya. Jadi wajib silaturahmi itu kita kunjungi. Nanti kita bahas apa sih pengertian silaturahmi itu. Terus siapa-siapa yang wajib, yang harus di silaturahmi terlebih dahulu. Terus bagaimana cara bersilaturahmi? Apa keutamaan silaturahmi, terus kalau kita nggak silaturahmi apa akibatnya, ancamannya, dan lain sebagainya. Nah pagi ini kita akan sama-sama bahas, mudah-mudahan kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu dari saya semua. Sama-sama kita bahas ya Pak ya. Baik. Yang pertama, apa sih makna silaturahmi? Di judul itu kalau di share itu saya WA-nya ke Ustaz Putra, silaturahmi. Padahal yang tepat itu
silaturahim ya. Silah itu apa? Kan ada silaturahim, ada dua kata di situ kayak amal nahi mungkar, amal ma'ruf, itu sama dua kata tapi dijadi satu, silaturahim. Silah itu artinya menyatukan. Yang namanya menyatukan berarti awalnya putus, bercerai-berai. Jadi silaturahim adalah silah itu artinya menyatukan, menyambungkan. Rahim menyayangi. Ada lagi rahim, silaturahim. Rahim itu kalau ibu-ibu di tubuhnya ada apa namanya? Rahim atau rahim. Rahim itu dikiaskan oleh ulama, makanya namanya silaturahim. Itu bermakna kias, artinya dekat, kerabat, saudara-saudara. Ya, silaturahim adalah menyatukan, menyambungkan saudara terdekat, kerabat. Asal bahasa Arabnya qoroba, dekat. Nah, jadi silaturahim itu artinya menyatukan, menyambungkan kerabat-kerabat terdekat. Kerabat-kerabat itu ada yang terdekat, ada yang tidak terdekat. Wajib kita silaturahim. Jadi ada silaturahim itu artinya menyatukan, menyambungkan kerabat-kerabat yang sudah putus. Macam-macam putusnya, gara-gara warisan. Ini yang sedarah dulu kita bicara, Bu ya. Gara-gara beda pendapat. Macam-macam gara-gara. Ini yang kita bicara dengan silaturahim yang sedarah dulu. Kemudian silaturahim itu masuk ke ranah. Kalau kita kajian ini masuk ranahnya sebenarnya silaturahim itu adab, akhlak, kajian adab dan akhlak. Tapi karena menyangkut dengan siapa saja yang kita silaturahmi, wajib yang kita silaturahmi itu masuk nanti ke ranah fikih. Yang pertama tadi bapak dan ibu, dan yang paling level tertinggi yang harus kita silaturahmi adalah ibu kandung. Ini kerabat ataupun mahram. Jangan mahram itu yang tidak boleh dinikahi, Pak. Kalau biasa masyarakat kita itu biasa nyebutnya muhrim, padahal kalau secara bahasa Arab beda, Pak. Kalau mahram itu yang haram dinikahi. Artinya kalau kita bersentuhan setelah wudhu, nggak masalah, nggak batal. Tapi kalau muhrim itu istilah dalam kalau kita pergi haji atau umroh. Muhrim itu orang yang berihram pada saat haji, berpakaian ihram putih, dua helai. Ya, itu namanya muhrim. Jadi nanti jangan lagi kita menyebut itu apa artinya? Bukan muhrim, jangan bukan muhrim, tapi bukan mahram. Ya, di sini kadang masyarakat beda gitu, apa? Karena mungkin nyebutnya agak susah, mahram, muhrim. Padahal artinya sangat beda. Kalau mahram itu yang diharamkan, muhrim itu orang yang berihram. Ya, jadi nanti jangan salah lagi. Yang kedua, yang mahram atau yang tidak boleh dinikahi ataupun yang wajib disilaturahmi setelah bapak dan ibu, yaitu kakek nenek. Kakek nenek. Yang ketiga, anak kita, laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, cucu yang sudah punya cucu. Baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Baik dari anak kita yang perempuan, anak kita yang laki,
harus disilaturahim. Kemudian yang kelima, kakak kita, adik kita, wajib disilaturahim. Yang keenam, ponakan, anaknya kakak kita, anaknya adik kita. Itu wajib, Pak. Itu nggak batal kalau kita sentuhan sama ini. Kalau kita masuk ke ranah fikih ya. Kalau kita setelah wudhu sentuhan, nggak batal. Kemudian yang ketujuh, saudara atau saudari bapak dan ibu. Apa itu maksudnya? Hah? Paman atau bibi. Nggak batal kalau kita setelah wudhu nyentuh. Dan tidak boleh dinikahi, haram. Ya. Dikatakan al-khalati bimungzalati saudari ibu seperti ibu, berarti budi sama itu juga, atau bibi. Itu 7 yang wajib disilaturahimi terlebih dahulu. Selainnya baru saudara-saudara yang agak dekat. Ini yang paling dekat. Ya. Nah, yang level kerabat mahram yang 7 ini wajib disilaturahim. Ya. Pertama ibu dulu kalau masih ada ibu kita. Yang kedua kakek kita kalau masih ada. Kebetulan kalau saya kakek saya sudah tidak ada, nenek saya sudah tidak ada semua. Di Jawa itu sudah ada. Anak kita laki-laki disamperin di hari Minggu nih, setelah beres ini disamperin. Bagaimana cara bersilaturahmi, Bu? Cara bersilaturahmi itu kalau zaman dulu semuanya hadir. Baik badan kita, baik lisan kita atau perkataan kita, baik harta kita ataupun sedekah kita. Beda zaman sekarang. Kalau dulu, orang dulu tuh setahun sekali pulang ke Jawa, setahun sekali pulang kampung, ataupun setengah tahun, sebulan sekali. Tapi kalau sekarang kan beda, sudah pada sibuk, kerja sibuk, akhirnya masuk ke ranah fikih yang kontemporer. Ya, silaturahminya pakai VC, video call. Nggak masalah sebenarnya, sudah zamannya. Ya kalau kita nggak sempat ke sana, video call. Tapi jangan lupa juga Pak, jangan video call juga. Zaman dulu kita bersedekah ke nenek, ke orang tua. Kalau mungkin kalau zaman saya pakai wesel, ya mungkin bapak-bapak lebih ini lagi ya. Umur saya masih 45 Pak. Jadi masih tahu wesel, saya masih tahu duit 5 perak, 15 perak, 25 perak. Tapi kalau sen saya nggak tahu. Masih ngerasain belanja 5 perak, 10 perak, 15 perak. Mungkin bapak-bapak yang lebih tua dari saya mau pakai sen atau pakai apa kalau saya. Artinya di zaman yang sudah modern ini kita bersilaturahmi bisa kita lakukan semua, baik yang terdekat, ya rumahnya maksudnya yang dekat dengan kita atau yang jauh, baik beda kelurahan, beda RT, beda kecamatan, beda kota, beda provinsi, bahkan beda pulau. Bisa kita silaturahim. Tapi jangan lupa itu tadi, silaturahmi kita juga bersedekah kepada saudara kita yang punya kelebihan rezeki. Kenapa? Karena itu tadi, silaturahmi itu harus ada 3 itu tadi. Badan kita, lisan kita, dan sedekah kita. Tapi kalau kita tidak bisa badan kita, bisa pakai handphone. Transfer sekarang Pak, gampang bener. Kalau zaman saya wesel itu berapa minggu ya Ustaz? Saya dulu sekolah di Cilegon Pak, sekolah dan mondoknya di Cilegon. Kebetulan orang tua saya orang Cilegon, jadi pesantren saya itu samping tempat nenek saya. Nah, kantor posnya kurang lebih ya 15 menit lah jalan di Serang. Jadi kalau kiriman itu ya pakai wesel nunggu duitnya. Sekarang mau tinggal paling semenit ya Pak.
ngirim Pak ya. Semenit berapa? Ya udah 1 juta, ya langsung nyamper. Gampang sekarang kalau mau kita bersilaturahmi. Kenapa kita harus bersedekah kepada saudara, saudara terdekat dahulu, Pak? Jangan kita sedekah sama, kalau kita artinya gini, boleh sedekah sama tetangga dan sebagainya. Tapi kita dahulukan saudara-saudara kita. Kenapa? Kata Nabi, kalau kita sedekah sama saudara kita dapat 2 pahala. 1 pahala sedekahnya, yang kedua pahala silaturahim. 2 sedekah, 2 pahala. Seperti itu. Ya. Arti dan makna silaturahim tadi sudah. Perintah kenapa silaturahmi ini wajib? Karena memang diperintahkan oleh Allah, seperti kalau sholat, aqimis sholat wa atuz zakat. Haji ada perintahnya. Silaturahmi juga ada, Pak, dalam surat, saya langsung tulis saja, surat An-Nisa ayat pertama, ya. Setelah pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kita. Surat An-Nisa ayat 1. Banyak sebenarnya ayat-ayatnya, cuman yang satu aja takutnya bingung. Kemudian silaturahmi itu dikatakan wajib, artinya kita punya konsekuensi ibadah wajib itu ada, kita harus ikhlas dalam bersilaturahim. Silaturahim itu gini, Pak, hakikat ataupun esensi sebenarnya silaturahim itu bukan kita nyamperin kakak kita bawa buah-buahan, bawa kue, bawa duit dan sebagainya. Kalau misalnya saudara kita itu tidak ada masalah, itu bukan silaturahim. Itu namanya masih kunjungan biasa. Yang namanya silaturahim itu, kata Nabi, yang sudah putus, berantem sesama saudara, putus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, enggak ketemu, enggak ngobrol, sudah musuhan lah kalau mengkasar ya, mah. Kakak adik musuhan, ya. Ini yang sedarah dulu. Nanti kita bicara yang tidak sedarah, ya, yang wajib. Jadi hukumnya gini, Pak. Kalau yang sedarah ini silaturahimnya wajib. Semua ulama sepakat wajib. Tapi kalau yang tidak saudara, artinya ya kita teman-teman ini, ada yang ulama bilangnya wajib, ada ulama yang bilangnya sunnah. Tapi jumhur ulama, banyak ulama mengatakan meskipun bukan kita saudara, wajib juga silaturahmi. Karena kita punya masalah dengan tetangga, dengan teman. Itu wajib. Kalau kita enggak bersilaturahmi, dosa enggak, Pak? Dosa. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan atau qati'ar rahim, memutuskan silaturahim, baik silaturahim saudara ataupun silaturahim sesama tetangga, saudara terdekat, teman dan lain sebagainya. Jadi semua kita ya, di masyarakat, di RT ataupun di lingkungan kita pasti punya masalah. Saya aja punya masalah, Pak. Ini mau cerita ya. Saya jadi ketua masjid aja, saya tidak, dulu saya di ketua masjid dipinta dari golongan ini, dari kelompok ini diminta saya untuk maju ketua masjid. Ya cerita aja dikit lah ya. Artinya, oh dari situ banyak bener yang ngomongin saya gini, ya biasa aja. Silaturahmi tetap,
Nah sekarang saya di masjid saya ada programin Pak, silaturahmi nemuin ya sepuh-sepuh yang sudah jarang ke masjid, terus jamaah-jamaah yang dulunya aktif karena perubahan manajemen ataupun pergantian pengurus masjid nggak aktif lagi. Kita mau adain seperti itu. Sudah sih, cuman belum maksimal gitu. Memang agak sulit ya Pak ya. Sulit bener Pak. Hati ini, yang menata hati itu wah luar biasa. Kita mau minta maaf aja kayaknya susah bener. Nah itulah Pak, seninya. Di situ letak Allah, rahmat, ridho Allah di situ letaknya. Kalau kita memang hati kita membiarkan hati kita untuk bersilaturahmi, turun rahmat Allah, ridho Allah kepada kita. Insya Allah dengan bersilaturahim kita diampuni dosa-dosa kita. Iya Pak, memang susah. Kalau tidak ada, sebenarnya nanti kalau ada momen-momen Lebaran, nggak begitu susah kalau momen-momen Lebaran, Pak. Tapi kalau momen-momen sekarang ini ya mungkin masih agak berat benar. Tapi itulah syaitan menggoda kita supaya jangan silaturahmi, jangan silaturahmi. Buat apa? Gengsi dong. Kita mah sepuh kok ngapain silaturahmi? Gengsi itu setan biasa, Pak. Jadi Kanjeng Nabi sudah mewanti-wanti la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kata Nabi, walaupun sholatnya bagus, nah, ya Rasul, iya. Puasanya hebat, iya. Sedekahnya bagus, iya. Walaupun ibadahnya bagus ya minta ampun, tapi kalau silaturahim hablum minan nas yang belum selesai, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga dengan sebab qati'ur rahim, memutus silaturahmi, baik silaturahim dengan kerabat terdekat maupun silaturahmi bukan dengan kerabat terdekat. Kemudian apa sih? Terus apa sih tadi yang sudah disebutkan tadi ancamannya kalau kita misalnya nggak bersilaturahmi? Di dalam buku ini saya beli buku tahun 2014 Pak. Saya dulu senang kalau dapat duit aja gajian ya, pasti ke toko buku sih, nyari-nyari buku yang bisa dibaca. Beli satu setiap bulan. Kalau banyak duitnya ya sebulan 2 kali beli. Ya manfaatnya ini, kalau kita lagi butuh untuk referensi tambahan pengetahuan. Kata Nabi, keutamaan menjalin silaturahmi itu sebagai tanda keimanan. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, sebaiknya ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Ya. Artinya orang yang tidak bersilaturahmi sedangkan dia mempunyai permasalahan ya dengan saudaranya, dengan saudara terdekat maupun saudara terjauh, yang disebutkan tadi 3 hari Pak, nggak boleh lebih dari 3 hari kalau kita musuhan, marah-marah sama istri sama suami, jangan lama-lama Bu, ibu bapak juga sama ibu, jangan lama-lama marah-marahnya. Kita pasti ribut lah, baik sama, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah di organisasi, di rumah aja kadang kita ribut, beda pendapat. Saya sama istri saya beda naro apa ya, piring lah, jangan taruh di situ, nggak enak lihatnya, nggak bagus, jelek dilihatnya, bisa sampai ribut, ya. Tapi ya biasa itu mah, jangan lebih dari 3 hari, maafan lagi. Jadi kalau orang yang susah gitu bersilaturahmi, dikatakan kata Nabi nggak beriman, dicapnya. Ya. Artinya tidak beriman itu dia tidak meyakini ada Allah, tidak meyakini perintah Allah bahwa silaturahmi itu wajib.
Nah, ini yang kedua, yaitu meluaskan rizki dan memperpanjang umur. Dalam hadisnya itu, man habba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi athirihi falyasil rahimahu. Ya. Barang siapa senang senang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya. Kalau silaturahim itu istilah memang sudah bahasa Arab, yaitu menyambung persaudaraan. Kalau silaturahmi itu menyambung persaudaraan, tetapi ada yang berpendapat saudara tapi tidak jauh. Karena kalau silaturahmi itu sudah masuk ke kamus besar bahasa Indonesia, sudah baku. Tapi kalau silaturahim dia masih berbentuk bahasa Arab, sama dari bahasa Arab. Kita ini orang Indonesia, Pak, karena memang orang Islam sudah masuk ke Indonesia sudah lama, banyak bahasa Arab yang diserap, diambil untuk bahasa Indonesia. Kayak tadi silaturahim, musyawarah, majlis, itu bahasa Arab semua. Iya. Apalagi banyak kan dari bahasa Arab. Pak, harap maklum ya Pak. Itu bahasa Arab, Pak. Harap maklum. Asalnya alim, mengetahui. Maksudnya harap diketahui ya Pak ya, keadaan saya kayak gini seperti itu. Artinya maklum. Alimah yang lalu. Terus keutamaan selanjutnya menyebabkan masuk surga, terhindar dari neraka. Sebaliknya dari tadi, kalau kita enggan, malas untuk bersilaturahmi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kemudian silaturahmi juga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena memang dalam hidup itu kita ada hablum minallah, hablum minannas. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita hablum minallahnya luar biasa bagus, ibadahnya bagus, tapi kalau hablum minannasnya nggak bagus, nggak nyampe ibadah kita sama Allah. Ya. Jadi artinya mari kita sama-sama tata hati kita, perbaiki hati kita. Bagaimana? Dengan cara berdoa sama Allah, ya Allah, lembutkanlah hati saya, ya Allah. Sehatkanlah badan saya, sehatkanlah hati saya dari hal-hal yang dari penyakit-penyakit hati. Sombong, iri, dengki, sirik, gengsi dan lain sebagainya. Minta sama Allah selalu. Makanya kalau saya ya alhamdulillah Pak, dalam melakukan sesuatu itu entah mau apa gitu ya Allah, sehatkan badan saya, sehatkan hati saya. Karena kita ini kan ada batin sama zahir, terdiri dari dua unsur. Jadi harus sehat semuanya, badan sehat, hati sehat. Insya Allah hidup kita juga tentrem, baik hablum minannasnya ataupun hablum minallah. Kemudian yang sudah saya katakan tadi, sedekah kepada saudara itu dapat 2 pahala. Ya. Kemudian apa ancamannya? Orang yang malas, orang yang enggan bersilaturahim, yang pertama kata Nabi, tidak diterima amalnya. Masya Allah. Ya. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya perbuatan anak cucu Adam diperlihatkan pada hari Kamis, malam Jumat. Jadi malam Jumat itu amal ibadah kita diperlihatkan. Ya. Maka tidak diterima amal yang memutus tali silaturahim. Enggak diterima Pak, ya Allah. Kita sudah
sujud, ruku, luar biasa ini. Tapi kata Allah, percuma kamu sama saudara kamu masih berantem, kamu sama tetangga masih berantem, percuma, nggak diterima sama Allah. Jadi sama-sama kita perbaiki diri, saya juga sama tetangga, saudara terdekat. Kemudian ancaman itu yang kedua, terputus hubungan sama Allah. Barang siapa memutuskan hubungan silaturahmi, maka Allah akan memutus hubungan dengan dia. Allah. Kita diputus sama pacar aja pening, apalagi diputus hubungan sama Allah. Ya maksudnya waktu masih pacaran, bukan sekarang udah punya istri. Artinya kalau sudah istri marah sama kita aja, peningnya minta ampun. Apalagi ini Allah memutuskan ke kita. Kita ibadah kata Allah, saya cuekin kamu ibadah juga percuma. Kata Allah, gimana rasanya itu? Ya. Yang ketiga, sudah disebutkan tadi, tidak termasuk orang yang beriman. Orang yang tidak bersilaturahmi itu. Yang keempat, dilaknat oleh Allah. Dimasukkan dalam neraka jahanam, ya Allah. Masya Allah. Tadi sudah la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Jadi di akhir setengah jam ya. Di akhir kajian ini saya mengetengahkan sebuah hadis artinya mari sama-sama kita perbaiki ibadah kita, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah sesama manusia, ataupun hablum minan nas wa hablum minallah. Mengakhiri kajian ini saya tengahkan sebuah hadis. Kata Rasul, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis syiyam was-shalah was-shadaqah. Maukah kamu saya beri informasi, saya kabarin bahwa ada yang paling afdol selain kita itu berpuasa, selain kita bersolat, selain kita bersedekah. Maka sahabat bertanya, bala, iya ya Rasulullah. Berkata Rasulullah, islahu datil bait fa inna fasada datil bait yal khaliq. Kata Nabi, maukah aku kabarkan, sudah saya sebutkan, kepada kalian perkara yang lebih baik, lebih afdol daripada derajat puasa, derajat sholat, derajat sedekah? Mereka menjawab, baik ya Rasulullah. Apa? Perbaikilah hubungan di antara sesama, Rasulullah. Karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama ataupun mengikis amal-amal kita. Jadi kita sholat, puasa, tapi kalau kita nggak ribut sama saudara kita, ribut sama tetangga kita, habis amal kita, Pak. Habis. Hadis Tirmidzi ini. Yal halikatu la aqulu tahlikul sya'ra walakin tahlikul dain. Kata Rasul, rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan tidaklah aku berkata mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama atau amal kita. Itu mengakhiri kajian pada hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama perbaiki, mari kita jalin silaturahmi dengan saudara kita terdekat yang sudah disebutkan tadi. Kalau misalnya sudah semua kita samperin, kita silaturahmi saudara yang agak dekat-dekat lagi,
saudara misalnya. Kalau sepupu itu batal nggak Pak kalau kita bersentuhan? Hah? Sepupu, sepupu batal, batal. Jadi awas, sepupu kadang kita bercengkrama sama sepupu. Kita laki-laki perempuan. Sepupu itu boleh kita nikahi halal. Ayatnya di ayat surat Al-Ahzab, ayat tentangnya. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan mahram, orang-orang yang boleh dinikahi, halal dinikahi itu surat Al apa ya? Surat Al-Isra ayat 23. Oh iya, surat An-Nisa Pak. Ya. Yang kaitan tadi kerabat dekat yang tidak boleh atau haram dinikahi itu dalilnya surat An-Nisa ayat 23, nanti bisa dibaca. Nanti habis ini bisa dicek An-Nisa ayat 23, mulai dari orang tua, kakak, anak, cucu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang tadi yang sepupu tadi itu suratnya mana catatan saya tadi? Nanti saya infoin Pak. Artinya kalau sepupu itu halal, apa-apa. Ya, tapi kadang orang kan, wih, kayak nggak ada orang lain aja. Ini halal. Ya, baik, bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah, itu memang dari saya. Kalau memang ada benar, itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau nunggu? Baik. Jadi ada sepuh biasalah, mungkin beda pendapat dan sebagainya. Bahkan dulu juga ada di tempat saya kiai sama kiai kakak adik, entah kenapa gitu ya. Biasa itu Pak. Jadi nggak usah kita sepuh, nggak usah kita kiai. Para nabi saja, siapa yang ingat Imam Sibaweh? Imam Sibaweh itu Pak ilmunya tinggi, bisa terbang, muridnya banyak. Saking 200 tahun nggak keganggu sama iblis. Tapi iblis berusaha selama 200 itu keganggu juga. Akhirnya masuk. Walaupun ulama, kafir matinya. Sama, kita juga sepuh, kiai, biasa itu mas setan. Makanya kita, hati kita ini dari sekarang kita mohon sama Allah agar bersih, tawadhu. Ya. Tawadhu artinya bahwa kita itu manusia biasa. Nanti kita meninggal. Jadi caranya itu tadi. Ini kita bicara sebelumnya Pak ya. Dari sekarang kita tata hati kita agar kita tidak sombong. Dan pokoknya dari penyakit-penyakit hati lah. Gengsi itu sama penyakit hati. Sirik dan sebagainya, sombong dan sebagainya, itu kita tata dari sekarang. Ya, walaupun susah, saya mau nemuin orang yang mau saya benci sama saya aja kadang, aduh gimana ya susah. Tapi setelah kita, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah, kalau kita temuin, ya, udah mulai ke masjid lagi. Seperti itu. Artinya gini, kita tata terlebih dahulu. Sekarang nih, yang kita yang masih hidup, kita tata hati kita, jangan sombong, jangan, harus tawadhu Pak. Tawadhu itu ya rendah hati, jangan wah saya sepuh, wah saya pertua, jangan. Jadi gini solusinya Pak. Dalam hadis itu kalau kita punya Pak ayah kan punya teman-teman Pak. Misalnya ayah kita ini ribut sama ini, ya kita anaknya suruh nyambung silaturahmi. Anaknya suruh nyambung anak-anaknya.
Ya mudah-mudahan dengan sababiyah, dengan sebab anaknya ini sambungan lagi, insya Allah ikhlas dan saling memaafkan keluarga itu, insya Allah yang meninggal tadi, sepuh-sepuh tadi, ya diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja kata Nabi. Silaturahim, teman-teman bapak kita, sambung lagi. Kan putus tuh kan? Ya, ini yang wajib di silaturahmi ini, yang sudah putus. Jadi silaturahim itu bukan kita tempat kakak bawa kue, bawa ini, bukan. Yang putus, baik saudara kita ataupun tetangga kita ataupun saudara jauh, teman kita, putus, ribut gara-gara warisan. Kalau misalnya kita di masyarakat gara-gara organisasi dan lain sebagainya, putus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, sampai pemilihan lagi misalnya organisasi itu. Sambung. Itu namanya silaturahim, disambung. Ya, silah itu menyatukan, menyambung. Rahim kekerabatan, baik kerabat sedarah maupun tidak sedarah. Jadi itu yang pertama. Anak-anaknya kita kasih nasihat. Kasihan orang tua kita. Ya artinya dengan pengetahuan ini yang kita bahas bareng ini menjadi bahan kita, artinya tabungan kita untuk kita tidak sombong, tidak harus tawadu sama orang, tidak boleh kasar sama orang. Seperti itu Pak. Tidak boleh menyakiti hati orang. Wah luar biasa Pak. Di tempat saya itu banyak yang ngomongnya keras, ada yang ngomongnya ceplak batok gitu. Wah, nggak biasa. Saya ini pengurus masjid paling muda selama itu. Jadi ya biasa. Ada yang bilang nggak mungkin bisa itu ngurus masjid. Biasa itu mah. Ya, biasa itu mah. Jadi ya jalan terus saja, tapi tetap silaturahmi kita sambung lagi. Yang sudah putus kita sambung. Silaturahim itu artinya menyambung, bukannya kita datang bawa kue, bukan. Ya, boleh bawa kue, bawa itu, tapi yang sudah putus kita sambung lagi. Caranya itu tadi, anak-anaknya dinasehatin aja, kasihan orang tua kita, kakek kita, karena mereka ini saudara Pak, teman seperjuangan misalnya kan gitu. Ya Pak, kasihan Pak, benar ya. Itu. Terus yang kedua tadi, ibu-ibu itu ya kalau memang itu hadis Nabi Pak, ada sesuatu rahasia mungkin di situ ya. Bapak juga keringat sampai ke bawah-bawah nyari duit ya. Tapi kalau dipikir kita sakit perut aja, susahnya Pak. Sakit pinggang nih. Ibu itu kita sakit pinggangnya selama itulah. Nah kita paling sakit pinggang kalau bisa kurang minum aja, udah minta ampun. Ya, bawa bayi selama 9 bulan, sambil nyuci, sambil ini, luar biasa. Kalau dibanding sama bapak ya jauh sebenarnya kalau secara dari hadis ini. Bapak mah enak kerja di luar ngopi ngerokok, biasa itu. Apalagi di lapangan kerjanya. Ya, artinya memang lebih berat ibu. Bisa terjawab Pak? Terima kasih. Satu lagi. Yang terakhir apa? Oh, silaturahmi dengan orang tua yang sudah tidak ada. Jadi tadi disebutkan yang pertama, kalau orang tua kita nggak ada, cari adik orang tua kita, kakak orang tua kita, atau adik. Yang saya sebutkan tadi, yang pertama silaturahim, al-khalati bimungzilatil atau al-khalati bimungzilatil abun, ya. Saudara atau saudari ibu seperti ibu, atau saudara bapak seperti bapak. Masih ada nggak? Masih ada? Bibi masih? Udah nggak ada lagi? Nah, pakai Vici telepon. Zamannya sudah masuk ke fikih kontemporer dia. Ya, fikihnya fikih masuk. Nanti ditanyakan sama Ustadz fikihnya.
Orang-orang yang boleh dinikah itu siapa? Orang yang tidak boleh dinikah itu siapa? Yang boleh dinikahi nanti tanya. Karena kita di sini kajiannya adab akhlak ya. Nanti tanya sama Ustaz yang kajian fikih ya. Kalau masih ada pakai telepon aja gampang. Mau transfer gampang tinggal tek. Ya nggak Pak? Kalau sudah meninggal ya kita ke kubur doain. Kalau jauh kuburannya ya dari sini bisa. Dengan syarat tadi kita harus doain. Itu Pak, ya jalannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya sebenarnya ada setelah anak baru. Tapi ini terjadi Pak. Baru ini lahir sejak bayi karena orang tuanya mungkin adalah salah satu faktor karena tidak mampu atau ada faktor lainnya. Dia lahir si bayi dituntut kepada orang lain karena dia kan karena dia tidak memiliki anak. Kemudian setelah dewasa diurus oleh seseorang tadi. Setelah dewasa dia mungkin saya tahu karena ada dengar bercerita bahwa itu adalah kekenakan yang urus ini. Nah setelah dia pelajari dia tahu dan dia yakin dan orang sumber yang menjelaskan bahwa dia itu bukan anak kandung yang bersangkutan. Dia tentunya sebagai orang tua tadi mengerti bahwa memutuskan hubungan silaturahim adalah berdosa katakanlah nah dia mengerti dia cari tahu di mana keberadaan orang tuanya dari sampai berbulan-bulan dapatlah orang dia datang ke rumahnya terakhir dia nyatakan bahwa bapak ini adalah orang tua saya Ibu. karena saya dari beberapa mengatakan bahwa ini dan keturunan lainnya bahwa saya adalah anak ibu. Kemudian ibu itu tidak mengakui bahwa anak itu adalah Anaknya. nah, pertanyaan saya, bagaimanakah sehingga anak itu Pak Ustaz merasa kecewa, tidak diakui. Kemudian putuslah hubungan silaturahim. Terima kasih. Pertanyaan saya Pak Ustaz, karena itu memutuskan hubungan silaturahim adalah cuma yang terhapus. Kejadian seperti ini yang salah orang tuanya tidak mengakui karena anaknya memutuskan hubungan silaturahmi karena tidak diakui. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar apa itu
kalau orang lain berbuat kecuali kepadamu maka perbuatan istighfar asal kalau kita cuman artinya kalau orang itu berbuat zalim kepada kita artinya kita merasa kita yang benar sulit sekali kalau kita memaafkan perbuatan itu yang jadi masalah gengsi kita timbul akhirnya kita memang yang kali mungkin jadi kalau tidak akan berusaha untuk saling memaafkan kita perlu sampai gengsi ini yang sifatnya pertama. Nah bagaimana caranya kita menahan kita tadi supaya kita lebih dulu memaafkan dia. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, terima kasih. Ini ada kaitannya. Dua pertanyaan ini ada kaitan. Yang pertama apa? Jadi begini Pak, kita sebagai anak, walaupun tidak diakui, ya tidak diakui kan sudah bertemu tidak diakui. Kaitannya sama di sini, walaupun kita sudah minta maaf dan sebagainya, kadang-kadang nggak dianggap dan sebagainya seperti itu, atau kita enggan ya, seperti itu. Kata Rasul, kita sudah silaturahim dibalas dengan keburukan, nggak diaku tadi. Kita sudah silaturahim dibalas dengan kejelekan. Mohon maaf, mungkin ada yang pernah saya baca kasus itu. Kita sudah silaturahim, dikirim sesuatu yang goib. Ada seperti itu, saking nggak senangnya gitu, nggak apa-apa. Terus saja, seharusnya seorang anak tadi terus saja, nggak apa-apa. Seharusnya jangan memutus. Urusan nanti dia tidak terima sama Allah. Kata Allah, kita sudah berbuat, kita akan dapat ampunan dari Allah. Kita sudah silaturahmi kan, sudah dapat ampunan. Yang kedua, Allah insya Allah akan nolong kita dalam bersilaturahmi itu. Kalau ada sesuatu yang memang berdampak buruk terhadap kita, kita sudah surat ditolak, dimarah-marah, omel-omelin, insya Allah akan tolong. Di situ ada dua kalau kita istilahnya memang benar-benar bersilaturahim, satu ampunan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua pertolongan dari Allah dalam beraktivitas kita silaturahmi itu, insya Allah seperti itu Pak. Ya, artinya nanti dinasehatin, kamu tetap aja samperin ibu, kasih duit dan sebagainya, apa-apa walaupun yang penting kita sudah berbuat baik. Urusan dia tidak terima Allah dan memang valid dia, ya urusannya sama Allah lah. Artinya mau berbuat baik pada ibu kan, seperti itu. Ya mungkin ibu ini sudah perjanjian dulu dengan orang ini, mungkin pokoknya jangan sampai kamu ya ngomongnya seperti itu, bisa. Tapi nggak apa-apa kalau ini dikasih tahu, nggak apa-apa, nggak nerima. Yang penting tetap berbuat. Nanti gak luluh hatinya kalau kita berbuat baik seperti itu maksud saya. Nah segitu Pak ya, cukup ya. Terus yang kedua pertanyaannya tadi susah ya Pak ya, mungkin gengsi itu tadi Pak. Memang kalau solusinya, kalau memang kita belum bisa, ya mohon sama Allah dikasih kekuatan gitu. Mohon sama Allah dikasih kekuatan agar hati kita ini mau benar-benar gitu loh, tawadhu, rendah hati, dan ya kita nggak apa-apa, kita walaupun dia yang salah, ya masalah. Yang penting itu tadi, kita nih berat bener itu Pak. Dengan beratnya itu kita mau minta maaf, rahmat Allah turun ke kita, bukan ke dia. Pertolongan Allah turun ke kita, ridha Allah turun ke kita, insya Allah kita diampuni dosa-dosa kita. Seperti berat bener Pak. Beda halnya kalau misalnya lagi habis lebaran, pas lebaran, insya Allah nggak begitu berat kalau itu Pak. Lah silaturahmi mumpung masih ada halal bihalal, mumpung masih ada memaafkan, ya. Karena memang silaturahmi itu adanya yang momennya tepatnya itu di Idul Fitri. Idul Fitri itu memang benar dikatakan hari makan, benar. Jadi setelah itu kita disunahkan makan dulu sebelum sholat Id. Kemudian tema khutbah itu seharusnya silaturahmi. Karena setahun kita berhubungan dan sebagainya, banyak masalah seperti itu.
Di Idul Fitri itu silaturahmi yang ditemukan. Kalau di Idul Adha penyelebihan nggak ada. Kalau Idul Adha kita nggak disunahkan untuk salam-salaman, bermaaf-maafan. Yang disunahkan, diwajibkan, dimulai di Idul Fitri. Itu Pak ya, cukup ya. Artinya ya dicoba, doa sama Allah. Kalau memang tidak menerima ya sudah, itu salah dia. Yang penting kita sudah berusaha dengan susah payahnya kita, dengan rendah hatinya kita, gengsi kita buang, ridho Allah yang terutama sama rahmat Allah. Demikian. Silakan satu lagi Ibu. Silakan baca pertanyaan. Cukup namanya.